Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima amma ba'du. Pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi fenomena permasalahan yang ada di akhir zaman, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membolak-balikan keadaan. Yang tadinya kita dalam keadaan miskin, bisa Allah rubah menjadi kaya. Yang tadinya kaya, bisa Allah rubah juga menjadi miskin. Sehingga fenomena demikian membuat jarak antara manusia dengan Allah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ekspresi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memahami ekspresi komunikasi dengan Allah bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam potongan hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifuka fisyiddah." Kenali, ketahui Allah dalam keadaan lapang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenali kita dalam keadaan sempit. Hadis ini menandakan bahwa sesungguhnya apapun juga keadaan kita, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sedih, baik keadaan sukacita, semuanya kita haruslah mengenal dan mengetahui wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal dan mengetahui wujud Allah, maka ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan tidak akan terasa sia-sia. Dan doa-doa yang kita panjatkan akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah cinta kepada Allah. Ada salah satu filosofi mengatakan, cinta itu bisa mematuhi atau menuruti orang yang dicintainya. Dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasa ikhlas dalam menjalani seluruh amal ibadah yang dikerjakan. Dalam kehidupan sehari-hari, amal ibadah tidak hanya sebatas daripada rukun iman maupun rukun Islam. Bisa jadi saat kita berinteraksi dengan orang lain, saat kita mencari nafkah, saat kita mengerjakan apapun juga dengan diniatkan ibadah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terasa bahwa hidup ini berarti. Seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya cinta. Doa-doa kita pun akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena adanya rasa cinta. Cinta inilah yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Yang terakhir adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui tentang hadis ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu. Saya bersama dengan prasangka baik daripada hambaku. Bayangkan saja
ketika kita sudah melaksanakan seluruh amal ibadah, kita sudah berusaha untuk menjadikan yang terbaik kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ditambah dengan adanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah akan menerima amal ibadah kita. Allah akan mengijabah doa-doa kita. Allah akan mensukseskan kita di dunia maupun di akhirat. Seyogyanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal maupun ibadah kita dengan kita berburuk sangka kepada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kita untuk selalu berputus asa. Sekiranya kita tidak bisa mengerjakan, maka kita masih bisa memperbaikinya dengan berbaik sangka. Sehingga keikhlasan, qanaah kita akan terasa dalam hati diri kita. Menerima keadaan apapun juga. Inilah keimanan yang paling baik. Tanpa adanya penerimaan keadaan, maka kita akan terasa bahwa diri kita ini sengsara, susah. Ketiga ekspresi komunikasi inilah apabila kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera menerima amal ibadah kita. Doa-doa kita pun akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.